Assalamualaikum, jumpa lagi dengan video Bengkel Logika. Pada video ini kita coba bahas beberapa hal tentang mesin cuci, khususnya bagian dari gearbox, dinamo, motor drain, dan pembuangan air. Untuk dinamo kita pastikan apakah ini dinamo masih lancar. Nah, dengan cara kita putar begini. Lalu kalau dinamo menggunakan as, bushing, asnya dengan bushing, maka bisa digerakkan. Nah, kalau macet digerakkan begini keras, maka perlu dibersihkan asnya dari debu ataupun benda-benda seperti kain, rambut dan lain-lain yang lengket pada as. Nah, ini dinamo menggunakan bearing, jadi sedikit agak susah untuk macet kecuali pernah kena air. Lalu dinamo kita cek lilitannya apakah sudah hitam bagian atas dan bagian bawahnya. Di sini ada bagian bawah sebelah di sini. Nah, ini dinamonya kalau kita lihat masih bagus, tidak ada masalah. Kemudian kalau dinamonya beres, tidak masalah, maka kita cek bagian dari motor drain. Nah, ini motor drain yang bekerja adalah membuka valve dari pembuangan ini, pembuangan air. Nah, pada saat ini diberi arus tegangan listrik 220 volt. Jadi untuk ngecek dinamo dari motor drain ini, hubungkan saja langsung 12 kabel merah dan kabel biru muda, hijau muda ini. Maka nanti dinamo akan bekerja, menarik. Nah, tertarik, maka drainnya masih bagus. Tapi hati-hati juga, ada yang motor drain yang menggunakan tegangan DC. Jadi kalau dipasang 220 AC maka langsung jebol. Cara mengetahuinya DC atau AC harus dibaca pada plate name-nya. Nah, ini kebetulan tidak ada. Oh, ada sebelah sini. Nah, kecil sekali. Ini kecil sekali tulisannya, tinggal dibaca apakah 220 ataupun DC. Nah, jadi kalau dinamo ini tadi masih berfungsi, ketika motherboard atau controller di panel atas ditekan spin atau akan membuang air drain, maka tali atau sealing ini akan tertarik, maka terbukalah valve ini. Untuk valve ini perlu dibersihkan kalau sudah ada rembesan air atau mesin cuci itu tidak lagi bisa menahan air di dalam tabung. Gearbox. Nah, gearbox inilah yang menjadi masalah paling sering. Kalau gearboxnya bocor, akibatnya banyak air yang masuk ke dalam gearbox yang bisa menyebabkan gearbox ini macet, sehingga tidak lagi bisa berfungsi seperti normal. Nah, pada saat drain tidak menarik, motor drain ini tidak menarik tuas ini, maka fungsinya adalah sebagai washing. Washing itu adalah mencuci, berputar ke kanan beberapa kali, lalu berputar ke kiri beberapa kali. Oke. Nah, kalau bagian dari gearbox ini tuasnya macet, kadang-kadang karena penggunaan plat ini akan bengkok, tidak seperti ini ada di dalam video, maka ini harus kita benarkan. Oke. Nah, sehingga prinsip kerjanya adalah jika tuas ini tertarik dari controller motherboard di atas panel, maka akan berputar satu arah berat. Nah, inilah yang dinamakan dengan proses spin nantinya. Jadi berputar satu arah ke kiri dari dinamo. Kemudian dalam gearbox ini ada fungsi rem. Nah, ini dia kenapa pada saat kita matikan langsung berhenti. Nah, ini rem. Ada dua plat di sini yang menahan bandul di dalam. Nah, jadi terasa di sini kalau
masih bagus gearboxnya, ke kiri berat, ke kanan ringan. Nah ini dia. Tetapi tabung itu tidak berputar. Jadi kalau spin itu memutar tabung secara keseluruhan, sedangkan mencuci adalah hanya memutar bagian pembilah mencucinya, yaitu ada seperti seperti ini, apa, pulsator namanya ya. Ini dia, ini akan berputar kiri dan kanan, kiri dan kanan. Sedangkan kalau spin dengan tabung-tabungnya ikut berputar. Nah ini kita bengkokkan sedikit supaya tidak nyelip ke dalam. Nah coba kita perhatikan belnya ini, tali bel. Nah ini kurang ketat. Nah coba kita perhatikan fan belnya ini. Nah, ini kurang ketat. Kalau kurang ketat, pertama akan berdesis, berbunyi, kemudian pada saat berat dia akan los. Nah lihat, jadi los pada saat beban berat. Nah kalau begini normal. Nah maka kita perlu setel, kasih kendor baut ini sedikit. Kasih kendor baut sebelahnya lagi. Lalu kita tarik. Kita setel bagian ini dulu, kita mentokkan, kita kencangin, kita ukur. Oke, kemudian sebelahnya lagi kita tarik. Nah ini sudah bisa, sedikit saja ada spasi. Nah kita kencangkan kandas. Tidak boleh terlalu ketat karena nanti juga pada startingnya nggak sanggup, macet juga nanti. Nah ini udah bisa. Nah jadi kalau ini berat, beban tabung berat, tetap akan mutar karena ditarik oleh fan bel ini. Nah oke. Kemudian kita coba atasi masalah kalau mesin cuci ini tetap keluar air dari saluran pembuangan walaupun nggak besar. Nah itu permasalahannya adalah bisa dari valve untuk pembuangan ini yang kotor ataupun sudah rusak karet-karetnya. Nah cara memperbaikinya atau mengeceknya adalah kita buka ini klimnya, angkat ke atas, lalu kita tarik. Nah ini agak keras, tarik karena. Nah sudah kita buka, lalu kita buka tutup ini. Ini juga keras. Nah untuk buka ini harus dibantu dengan tang setar boleh, tapi lebih idealnya ini menggunakan tang monyet, tang buka keran itu yang besar kepalanya. Nah setelah kita bisa berputar, baru kita gunakan tangan. Nah ini dia kotornya minta ampun. Dan kemudian buka ini. Cara bukanya adalah naikkan ke atas, cari celahnya. Nah kita buka. Ingat posisinya nanti gini. Nah bisa Anda lihat kotor sekali. Inilah yang menyebabkan bocor
walaupun tidak besar. Kemudian di rumahnya juga kita harus bersihkan. Nah, ini kotor sekali. Apa-apa saja yang perlu diperhatikan bagian dari valve ini. Nah, perhatikan ini tidak ada yang sobek ataupun apa seperti coak gitu. Kemudian ininya karet seperti shock ini, karena kalau karet shock ini rusak maka per ini lama-kelamaan akan berkarat dan membuat daya dorong dan daya tekannya itu kurang. Nah, ini dia. Nah, ini nanti dikasih gemuk sedikit supaya lancar. Kemudian kita bersihkan bagian ini dalamnya dengan cara ambil kain lap, bersihkan. Nah, kalau ini tidak ngaruh karena ini bagian keluarannya, tetapi yang paling penting adalah ini. Bagian dalamnya itu harus bersih karena tidak tertutup rapat nanti. Nah, bagian dalam nggak bisa kita bersihkan, maka kita harus gunakan seperti obeng. Nah, kita gunakan seperti obeng. Hati-hati jangan sampai luka jalur dalamnya. Harus benar-benar bersih, jangan ada sisa kain ataupun sisa pasir ataupun benda-benda yang agak tajam menonjol sehingga tidak tertutup rapat seal ininya. Nih. Nah, itu bagian dalamnya dibersihkan sampai bersih. Nah, setelah bersih, kalau perlu gunakan tisu, kita pasang lagi seperti semula. Nah, ini agak susah karena terhambat dengan ini tertahan. Nah, sudah. Kemudian kita kencangin. Hati-hati pada saat kita kencangin ini, jangan sampai dratnya berubah. Kalau berubah, nanti nggak mau nutup rapat. Nah, pelan-pelan ulangi sampai ringan. Nah, ringan di akhirnya baru ketat. Kalau di awal sudah ketat, itu menandakan dratnya bergeser. Nah, kalau udah bergeser nanti akan bocor. Nah, kalau payah karena keras ditolak, maka buka saja dulu motor drain ini. Oke, nah ini paling gampang. Ada beberapa mesin cuci yang gampang dipasang begitu. Nah, ini payah. Bisa juga dengan cara begini, kita buka motor drainnya, masukkan. Oke, sudah terpasang. Lalu kita pasang kembali. Gunakan obeng dulu supaya nanti dratnya pas, jangan langsung bor, takutnya los, calus, apa ya, calus. Oke, wajar. Oke. Kemudian kita lihat. Nah, sudah bisa buka tutup. Yang penting pernya itu harus kuat ya. Lagi jangan ada yang salah ketika sudah dilepas tadi. Oke, sudah berfungsi. Demikianlah sedikit informasi dari Bengkel Logika. Nanti tunggu video selanjutnya.
Untuk memberi pelumas, kemudian kita pasang lagi ke rumahnya mesin cuci. Assalamualaikum.